Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1701. Selamat mendengarkan. Setelah David melihat Nick pergi, dia berdiri di sana sekitar 10 menit. Dia memperhatikan tidak ada seorang pun yang memasuki tempat pelelangan. Mungkin ini terlalu dini. Lagi pula, masih ada 3 jam lagi sebelum pelelangan. Awalnya dia tidak ingin masuk. Tetapi jika dia masuk sekarang, dia akan sendirian. Bukan karena David takut kesepian, tapi takut pada orang-orang berpartisipasi dalam pelelangan nanti, mereka akan segera menemuinya dan mengingat dia. Hal ini tidak sejalan dengan kepribadian David yang rendah hati. Karena itu, dia mengikuti instruksi Mick dan meninggalkan tempat pelelangan untuk melanjutkan jalan-jalan di luar. Sebagai salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di pusat benua suci, markas Treasure Trove tentu saja akan menjadi yang paling berkembang lokasi sentral di zona perdagangan super besar. Selalu ada orang berjalan-jalan di jalanan. David berkeliaran di jalanan yang ramai, tapi pikirannya tertuju pada pelelangan akan dimulai dalam waktu 3 jam. Lelang ini sangat penting baginya. Kekuatannya akan bergantung pada lelang ini. Dia tidak tahu berapa lama dia akan perlu menunggu jika dia melewatkannya. Dia secara acak menemukan sebuah kedai minuman yang terlihat sedikit lebih mewah dan masuk. Selamat datang, 2 pelayan jangkung dan berwajah manis membungkuk dan menyambutnya. Setelah dia memasuki kedai, David melihat banyak orang minum, mengobrol, dan membual dengan keras. Di satu lantai, segera, seorang pelayan cantik berjalan mendekat. "Tuan, berapa banyak dari Anda?" "Hanya aku. Carikan aku tempat yang tenang." "Aku tidak suka kebisingannya," jawab David. "Apakah Anda memiliki kartu VIP?" "Tidak, saya minta maaf Pak. Jika tidak memiliki kartu VIP, Anda hanya bisa bersantap di ruang makan di lantai pertama. Anda memerlukan tingkat kartu VIP yang berbeda untuk setiap lantai," jelas pelayan cantik itu. David berpikir, semua industri jasa memang akan menggunakan taktik yang sama. Mereka selalu memberikan perlakuan berbeda terhadap konsumen yang berbeda. "Kalau begitu ambilkan aku satu," David memikirkannya dan menenangkan diri. "Baiklah, ikut saya, Pak." Pelayan cantik itu membawa David ke meja depan. "Tingkat VIP mana yang kamu inginkan? Berikan aku yang tertinggi yang kuinginkan di lantai paling atas," David berkata. "Tingkat tertinggi akan dikenakan biaya $10 juta." Beberapa menit kemudian, David menghabiskan $10 juta bintang untuk mendapatkan kartu VIP tersebut. Pukulan tertinggi. Setelah itu, dia meninggalkan meja depan dan menuju ke lantai paling atas. Pelayan cantik menatapnya dengan bintang di mata mereka. Tempat ini cukup luas dan oleh karena itu tidak banyak orang. Hanya ada beberapa meja yang terisi. David memilih tempat duduk di dekat jendela dan mengamati jalanan ramai di bawah. "Tuan, apa yang ingin Anda pesan?" Pelayan cantik yang membawakan David sampai di sini bertanya dengan sopan. Sudah lama sejak dia bertemu dengan seorang pelanggan yang akan membuang-buang uang begitu, secara serampangan. Saat pertama kali melihat David, dia tahu pemuda berkulit sawo matang ini tidaklah sederhana. Tidak hanya dia tampan, tapi dia juga memiliki temperamen yang luar biasa. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun membaca orang, dia yakin David adalah orang yang lugas, keturunan kekuatan besar. Memang benar, dia bahkan tidak mengesipkan mata ketika dia menghabiskan $10 juta untuk mendaftar membuat kartu anggota. Pria muda yang menjanjikan seperti dia menjadi incaran para wanita seperti mereka mendambakan cinta. Siapa yang tidak ingin berubah dari miskin menjadi kaya? "Apa hidangan dan anggur khasmu?" "Ambilkan aku masing-masing," jawab David sambil bergurau. Dia tidak bisa menempati kursi untuk ke salah satu kedai ini membutuhkan uang untuk menghuni tempat ini. Terlebih lagi, mereka berada di jalan yang tidak bisa dilewati. Bagaimana caranya? Bisakah mendaftar untuk mendapatkan tiket VIP dan tidak mengeluarkan uang? Pelayan cantik itu mengangkat tangan kirinya setelah dia mengatakan itu. Sebuah layar muncul dan dia mengetuknya dengan tangan kirinya. Setelah dia melakukan itu, dia melihat ke arah David dan melanjutkan, "Tuan, aku sudah memesannya. Untuk Anda, apakah Anda ingin memeriksa gambarnya?" "Tidak perlu, hanya menjadi mereka di sini," jawab David. Pelayan cantik itu pergi setelah dia mengatakan itu. "Baiklah, silahkan dinikmati makananmu." David memperhatikan jalan yang ramai. Dia punya pertanyaan di hatinya selama ini. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1702. Bumi hanyalah peradaban tingkat rendah, tetapi ada gedung pencakar langit di mana-mana. Bima Sakti, sebuah peradaban tingkat rendah,
dan kerajaan bintang, sebuah peradaban tingkat tinggi, adalah jauh lebih beradab daripada Bart, tetapi David tidak melihat gedung pencakar langit terbuat dari bahan beton bertulang. Semua bangunan terbuat dari logam atau kayu yang kuat, ditambah lagi, ukurannya tidak akan terlalu tinggi. Misalnya, David sedang duduk di lantai lain. Ini sudah salah bangunan tertinggi. Bangunan lain hanya memiliki 4 atau 5 lantai. David merasa seperti kembali ke masa lalu di bumi. Namun dia dibawa kembali dengan teknologi canggih yang digunakan pramusaji saat dia memesan makanan untuk dia. Dia tidak pernah mengerti apa yang sedang terjadi. Secara topikal, semakin tinggi peradabannya, semakin maju pula teknologi. Dalam beberapa kasus, Bima Sakti dan Kerajaan Bintang memang jauh lebih banyak maju dari bumi. Namun, mengapa tidak demikian halnya dengan bangunan? Faktanya, David tidak mengetahui bahwa dibutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk membangun sebuah bangunan di atas Bart menggunakan beton bertulang. Kemudian setelah beberapa dekade, hal itu akan terjadi secara perlahan membusuk. Di sisi lain, bangunan yang ada di bawah kakinya sekarang akan bertahan selama berabad-abad, atau bahkan ribuan tahun. Inilah perbedaannya. Bagaimana beton bertulang bisa dibandingkan dengan logam dan kayu khusus membangun gedung-gedungnya? Ada perbedaan 10 kali lipat dalam umur mereka. Bukan karena Kerajaan Bintang tidak memiliki keterampilan untuk membangun gedung panggilan. Kenyataannya, mereka tidak membutuhkannya. Kerajaan Bintang sangat besar, jadi ada banyak ruang bagi manusia untuk tinggal. Semua orang suka punya tempat dan tanah sendiri, jadi buat apa menyia-nyiakan begitu banyak usaha untuk membangun gedung-gedung tinggi? Selain beberapa kekuatan besar yang akan menghabiskan banyak uang dan material untuk membangun gedung-gedung tinggi untuk memamerkan status mereka, tidak ada orang lain yang akan melakukan. Tidak hanya itu, masyarakat dalam perkembangannya menyadari bahwa tubuh manusia adalah harta terbesar di alam semesta. Jumlahnya hampir tidak ada habisnya. Terlepas dari seberapa canggihnya teknologi, itu tetaplah sesuatu yang bersifat eksternal. Dia tidak akan pernah bisa membantu manusia mencapai kehidupan kekal. Oleh karena itu, manusia mulai meneliti hal-hal lain. Mereka perlahan-lahan mengalihkan fokusnya dari luar. Selama mereka mencapai alam abadi dan tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal apapun faktor, umur manusia akan mencapai suatu zaman, yaitu 129.600 tahun. Jika mereka mencapai Saint Realm, umur mereka akan menjadi tidak terbatas. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh teknologi canggih. Makanya, David tidak melihat teknologi yang ia bayangkan saat berada di Bima Sakti, ya, peradaban level 3, dan Kerajaan Bintang, peradaban level 7. Sebaliknya, mereka tampak seperti kembali ke masa lalu. Ini adalah hasil dari pergeseran fokus penelitian manusia seiring perkembangan lebih jauh. Namun, inilah rahasia inti wajah manusia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1703. Jika David ingin mengetahui lebih banyak, dia hanya akan memiliki kesempatan ketika dia menjadi orang suci dan bergabung dengan asosiasi orang suci. Sementara David menatap ke angkasa, anggur dan makanannya disajikan. Ketika dia sadar kembali, dia mulai memakan makanannya perlahan dan minum anggurnya sambil terus mengamati orang. Dia meletakkan anggur indah dari ratusan bunga dan buah di satu sisi. Dia ingin menyesapnya, namun, dia khawatir dia tidak menyimpannya dengan benar dan mempengaruhi hasil. Pada akhirnya, dia menyerah. Lagi pula, hal itu tidak akan berpengaruh apapun padanya dan hanya akan memuaskan hasratnya. Celia dan yang lainnya akan mendapatkan manfaatnya ketika mereka meminumnya. Seiring berjalannya waktu, lantai tempat David berada mulai semakin ramai. Ada banyak orang kaya di zona perdagangan super besar. Karena tempat ini tidak terlalu jauh dari markas Treasure Trove, dan pelelangan akan segera dimulai, wajar saja jika orang-orang kaya berkumpul di sini. Banyak orang dengan kartu undangan mungkin sudah tiba di sini beberapa hari yang lalu. Saat dia sedang makan, David mengintip ke tangga. Dia melihat 5 orang muda, 3 pria dan 2 wanita, masuk. Salah satu laki-laki dan salah satu perempuan memakai pakaian yang sama, jadi mereka seharusnya dari sekte yang sama. David melihat pakaian serupa di sekte warna-warni, sedangkan sisanya berpenampilan mewah. Jelas sekali mereka berasal dari keluarga bangsawan. Siapapun yang bisa naik ke lantai 9 tidak kekurangan uang, jadi tidak berpakaian buruk. Namun, ketiganya berpakaian sangat mewah. Selain itu, ada juga 2 lelaki tua di belakang mereka berlima.
Mata David tertuju pada kedua lelaki tua itu karena mereka sama-sama pemula ranger berdaulat. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti berasal dari sekte yang sama dengan kedua anak muda. Kemungkinan besar mereka ada di sini untuk pelelangan. Setelah melirik mereka, David berhenti memperhatikan mereka. Dia melanjutkan untuk memakan makanannya dan meminum anggurnya. Setelah kedatangan dua Sovereign Ranker pemula, sekarang ada 10 Sovereign Ranker di seluruh lantai 9, termasuk David. Ada juga dua Ranker berdaulat menengah di antara mereka. Tampaknya pelelangan Treasure Trove menarik banyak pembangkit tenaga listrik. Orang-orang muda itu melihat sekeliling dan kemudian duduk di meja kosong di sebelah David. Setelah pelayan cantik itu mengambil pesanan mereka, dia buru-buru turun ke bawah. Dia merasa sangat stres berbicara dengan orang-orang itu. Dia akan dikutuk jika dia secara tidak sengaja menghina mereka. David hanya memakan beberapa suap makanan di mejanya sebelum melihat keluar jendela dan menatap ke angkasa. Dia juga mendengar percakapan 5 orang di sebelahnya. Dari percakapan mereka, David mengetahui bahwa ketiganya berpakaian mewah orang berasal dari keluarga yang sama. Nama belakang mereka adalah Newhouse. Kakak laki-laki Louis Newhouse, adik laki-laki Dewey Newhouse, dan kecil saudari Neva Newhouse. Pria lainnya adalah sepupu mereka, Iman Lehman. Namun, dia telah bergabung dengan suatu sekte sekarang. Sedangkan untuk wanita yang tersisa, dia harusnya berasal dari sekte. David tidak tahu namanya, tapi dia tahu nama belakangnya adalah Dolce. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1704. David tahu bahwa kedua lelaki tua itu terutama melindungi wanita itu. Jika wanita ini bisa memiliki dua Sovereign Ranker pemula yang melindunginya, wanita ini seharusnya memiliki status yang cukup tinggi. Iman, kamu akhirnya keluar, jadi kamu harus tinggal beberapa hari lagi. Biarkan kami mendapat kehormatan menjadi tuan rumah bagi Anda dan Nona Dolce, kata Louis. Ya, Iman, karena Anda di sini, kami akan tampak tidak peka jika tidak melakukan yang terbaik pengaturan untukmu, tambah Dewey. Terima kasih, Louis dan Dewey. Namun, kali ini kami keluar bersama Angelica dengan sebuah tugas. Jadi aku tidak bisa membuang waktu terlalu banyak, jawab Iman. Kamu hanya akan berpartisipasi dalam pelelangan Treasure Trove, kan? Kami akan berkumpul. Setelah itu, kita harus kembali ke sekte segera setelah pelelangan. Saya mengerti kebaikanmu, tapi mari kita lakukan lain kali. Aku pasti akan menemukan kesempatan untuk bertemu denganmu di masa depan. Kapan waktu berikutnya, Iman? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kamu bergabung dengan sekte tersebut. Siapa yang tidak kenal dengan pertarungan terkenal Tri Musketeer kehebatan saat kita bersama? Ketenaran kami berkurang drastis setelah Anda pergi. Louis benar. Iman, kenapa kamu bergabung dengan sekte ini tanpa alasan? Lihat, yang lain telah mencuri perhatian kita. Baiklah, berhenti bicara. Apakah menurut Anda Iman bisa mengabaikan pekerjaannya yang semestinya? Dia punya impian dan cita-cita. Bagaimana dia bisa seperti kalian berdua? Anda selalu bersenang-senang dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu terkenal karena kehebatan bertarungmu. Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk pendamping. Menurutku kamu hanya terkenal karena itu mesum, kata Neva tiba-tiba. Tidak, kami tidak menyukai apa yang baru saja Anda katakan. Bagaimana kita bisa mengabaikan pekerjaan kita? Ya, kami saudaramu. Jadi bagaimana kamu bisa membicarakan kami seperti itu? Aku mengatakan yang sebenarnya, kami. Baiklah, Louis, Dewey, Nev, harap tenang. Aku hanya mampir untuk melihat kalian semua. Saya sedang terburu-buru kali ini dan saya tidak bisa melawan tuan saya. Saya akan kembali untuk ngobrol baik-baik denganmu lain kali. Aku kembali lagi, kata Iman setelah menyeka keringat dari dahinya. Dia tidak bisa membiarkan mereka terus berbicara atau mereka akan membeberkan sesuatu. Dia tidak ingin Angelica mengetahui urusan masa lalunya. Dia pikir keduanya akan berubah setelah bertahun-tahun, tapi ternyata tetap saja sama. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan menghubungi mereka. Saat ini, anggur dan makanan disajikan. Kelompok tersebut kemudian mengganti topik dan mengobrol sambil makan. Nona Dolce dan dua Sovereign Ranker pemula tidak banyak bicara sepanjang waktu. Neva sesekali menyela untuk memanggang saudara laki-lakinya. Kakak-kakaknya sepertinya sudah terbiasa, jadi mereka tidak peduli. Setiap meja berbicara dengan lembut di lantai 9 kecuali meja mereka. David baik-baik saja dengan itu. Meskipun meja mereka berdekatan satu sama lain, itu tidak terlalu mempengaruhinya.
Namun, seseorang tidak merasakan hal yang sama. Hei kau, bisakah kamu merendahkan suaramu? Ini tempat umum, bukan suatu tempat bagimu untuk membunyikan klaksonmu sendiri. Jika kamu ingin melakukan itu, pulanglah. Tidak orang lain dapat berbicara kapanpun Anda membuka mulut. Kami hanya bisa mendengar suaramu. Seorang pemuda dari meja lain berdiri dan berkata, "Sial, siapa kamu? Apakah suara kerasku ada hubungannya dengan urusanmu? Apakah kamu tahu siapa pemilik tempat ini? Persetan jika Anda tidak terbiasa dan berhentilah bercinta merengek." Louis berdiri dan mulai mengumpat. Lingkungan tempat ia dibesarkan memberinya kebiasaan sombong dan lalim. Dia akan membalas siapapun yang berani mengutuknya. David mengerutkan kening. Apakah anak ini idiot? Tidak bisakah dia membaca ruangan? Ada begitu banyak sovereign ranker di lantai 9 ini dan dia bahkan tidak yang abadi. Bagaimana dia berani membentak orang lain? Secara kebetulan, ada seorang ranker berdaulat menengah di meja tempat Louis berada, mengutuk. Mungkin anak ini dulunya lalim, dan sekarang dia akan terlibat masalah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1705. Sedangkan meja David berada tepat di antara kedua sisi. Pertengkaran kedua pria tersebut menarik perhatian semua orang di lantai 9. Semua orang menonton dengan ejekan di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka diundang oleh Treasure Trophy untuk berpartisipasi dalam pelelangan, jadi mereka adalah orang-orang yang cukup bergengsi. Mereka bosan menunggu, sehingga cukup menarik untuk disaksikan sesuatu seperti ini. Padahal Louis idiot dan tidak bisa membaca ruangan, sepupunya Iman masih tahu bagaimana mempertimbangkan pro dan kontra. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dari sekte yang telah menjalani pelatihan. Oleh karena itu, dia segera berdiri dan berkata, "Temanku, aku minta maaf. Sepupu saya selalu tinggal di rumah, jadi dia dimanjakan oleh keluarganya. Dia tidak pernah melihat dunia luar jadi mohon maafkan dia jika dia menyinggungmu. Saya meminta maaf atas namanya. Keramahan membuat Anda kaya, hal yang sama berlaku untuk yang lain di sini. Saya, Iman Lehman, akan membayar semua orang di sini hari ini, jadi saya harap semua orang akan mentolerir kita." Ketika Louis mendengar itu, dia tidak senang. Keluarga Newhouse berkuasa di zona perdagangan super besar ini, dan mereka memiliki hubungan dekat dengan Treasure Trophy. Dengan dukungan Treasure Trophy, keluarga Newhouse seperti ikan yang kembali air. Oleh karena itu, Louis menjadikan tempat ini sebagai wilayahnya. Beraninya orang luar meneriakinya di wilayahnya. Bagaimana Louis bisa menderita keluhan seperti itu? Dia berteriak dengan sedih, "Iman, kenapa kamu meminta maaf padanya? Dia menyela percakapan kita jadi dialah yang seharusnya meminta maaf pada kita." Mereka anjing menggonggong. Beraninya mereka bertindak sombong di wilayahku. Betapa cerobohnya. Louis Newhouse, diamlah. Ekspresi Iman berubah dan dia mengomel. "Iman, kamu." Louis hanya ingin membalas tetapi ketika dia melihat bagaimana Iman memandangnya, dia menelan kata-kata itu kembali ke perutnya. Dia lemah, dan dia terbiasa sombong. Oleh karena itu, dia tidak menyadari apa yang salah hari ini. Namun, dia yakin sepupunya tidak akan menyakitinya, maka dia berhenti berbicara. Junior Iman, Miss Dolce, memandang Louis dan mengerutkan kening karena dia menggemaskan. Alis, jelas sekali, dia tidak senang dengan apa yang dilakukan Louis. Dia berpikir, bagaimana orang bodoh ini bisa bertahan sampai hari ini? Iman bahkan mengajakku bergaul dengan sepupu seperti ini. Sungguh tak terduga. Kamu Louis Newhouse, kan? Dengar, kamu dalam masalah besar. Ada orang-orang di pusat benua suci yang berani membentakku dan memberitahuku apa adanya, tapi kamu bukan salah satu dari mereka, kata pemuda yang diteriaki Louis dalam suara dalam. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku tidak boleh membentakmu saat kamu punya keberanian berteriak padaku? Jadi bagaimana jika aku membentakmu hari ini? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Louis membentak. Dia tidak tahan orang lain bertindak begitu sombong di sekitarnya. Biasanya dialah yang melakukan itu, jadi tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sama padanya. Jika aku memberitahumu siapa aku, kamu mungkin akan buang air besar. Cih, siapapun bisa membunyikan klaksonnya sendiri. Katakan padaku jika kamu punya nyali. Jika aku mengerutkan kening, maka aku tidak berada di Newhouse. Louis berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Newhouse mendapat dukungan Treasure Trophy, jadi bagaimana dia bisa takut dengan sebuah nama? Terlebih lagi, kalau dilihat dari orang-orang itu, mereka tidak tampak seperti seseorang kekuatan yang kuat di Star Kingdom. Benarkah?
Kalau begitu dengarkan baik-baik, namaku adalah... Ketika pemuda itu hendak sebutkan namanya, seseorang datang ke atas dan menyelanya. David merasakan sesuatu dan menoleh. Dia melihat seorang pria berusia 30-an berjalan mendekat. Di belakangnya ada seorang lelaki tua. David berkontraksi ketika dia melihat lelaki tua itu. Seorang Sovereign Ranker yang terlambat. Orang tua ini adalah mendiang Sovereign Ranker, dan dia berada di level yang sama dengan Celeste. Kita harus tahu bahwa Celeste adalah yang tertua dari Sekte Warna-Warni, jadi dia mempunyai status cukup tinggi. Jika lelaki tua itu berada di level yang sama dengan Celeste, dia juga seharusnya memiliki identitas yang luar biasa. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1706. Tentu saja, pria di depan pria tua itu genap lebih luar biasa. Jika dia bisa memiliki Sovereign Ranker yang terlambat sebagai pelindungnya, dia pasti seorang pewaris dari kekuatan besar. Ketika keduanya muncul, mereka menyembunyikan seluruh adegan. Mata semua orang tertuju pada mereka. Bahkan pemuda yang hendak menyebut namanya pun terdiam saat melihat mereka. Itu karena keduanya memiliki energi yang kuat di sekitar mereka. Sovereign Ranker, termasuk dua Sovereign Ranker tingkat menengah di adegan, menatap lelaki tua itu dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Sovereign Ranker yang terlambat di sini. Pembangkit tenaga listrik seperti ini tidak akan memiliki status rendah dalam kekuatan apapun. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa pria yang berjalan di depannya sedang imbang status yang lebih tinggi. Dilihat dari posisi mereka, dua orang yang naik ke atas adalah Archimedes, dan pelindungnya, Bernard. Archimedes diutus oleh keluarganya untuk menyelidiki kematian Cornelius. Secara kebetulan, Treasure Trove sedang mengadakan pelelangan, jadi bagaimana dia bisa ketinggalan sebuah pertemuan yang akan melibatkan sebagian besar pembangkit tenaga listrik di sekitar sini? Archimedes baru saja lewat dalam perjalanan menuju Treasure Trove, tapi dia mendengar seseorang berdebat di lantai atas. Oleh karena itu, minatnya terguncang, dan dia memutuskan untuk naik ke atas untuk mengadakan pesta. Lagi pula dia masih punya waktu sebelum pelelangan. Setelah keduanya muncul, mereka duduk di meja kosong. Archimedes menyilangkan kaki dan berkata dengan santai, "Lanjutkan. Bukankah kalian cukup hidup sekarang? Mengapa Anda berhenti saat kami masuk? Lakukan saja apa kamu seharusnya melakukan. Saya hanya datang untuk mengistirahatkan kaki dan ikut bersenang-senang. Hanya berpura-pura saya tidak di sini." Setelah beberapa saat, tidak ada yang melanjutkan. Iman telah menekan Louis kembali ke tempat duduknya dengan paksa. Pada saat yang sama, dia memperingatkan Louis dengan matanya untuk menyuruhnya tutup mulut. Archimedes mengalihkan pandangannya ke pemuda yang hendak memperkenalkan diri. "Bukankah kamu baru saja mengatakan ingin memperkenalkan dirimu? Beritahu saya ingin melihat jika aku akan buang air sendiri." "Tuanku, kamu lucu. Aku bukan apa-apa jika dibandingkan denganmu. Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri jika saya mengatakannya," kata pemuda itu dengan hormat. Dia juga diperingatkan oleh Mid Sovereign Ranker secara rahasia untuk tidak menyinggung perasaan pria itu. Ditambah lagi, dua orang yang baru saja muncul ini jelas tidak bisa dianggap enteng, dan dia tidak seperti Louis, seorang idiot yang tidak punya otak. Betapa membosankan. Archimedes menggelengkan kepalanya. Dia ingin ikut bersenang-senang, tapi sayangnya, saat dia muncul, semua orang fokus padanya dan secara tidak langsung menyelesaikan konflik. Archimedes melirik semua orang di lantai 9. Ada cukup banyak Sovereign Ranker di sini, dan bahkan ada dua Ranker berdaulat menengah. Padahal posisi Treasure Trove mulai bergetar dan perlahan tertinggal di belakang 4 perusahaan perdagangan lainnya setelah keluarga Palmore. Ambisinya mulai terlihat, singa yang tertidur lebih kuat dari anjing yang menggonggong. Oleh karena itu, mereka masih memiliki kekuatan pemanggilan yang cukup kuat. Lelang ini merupakan langkah besar pertama Treasure Trove setelah bertahun-tahun. Mungkin mereka mencoba membangkitkan semangat semua orang dan memenangkan kembali semangat pelanggan mereka yang hilang. Sejujurnya, Archimedes tidak berharap para Fellows akan menyerah begitu saja harta karun. Jika keluarga Palmore mengendalikan Treasure Trove, kecuali Holyrood, siapa di antara 3-5 perusahaan dagang teratas lainnya yang berani berupaya menjadi yang terbaik? Ini mungkin tidak baik untuk Splendor. Hasil terbaiknya adalah keluarga Fellows menolak menyerah dan melawan kematian bersama keluarga Palmore. Namun, hal ini jelas mustahil. Suatu ketika keluarga Palmore memikirkan sesuatu,
keluarga Veloes tidak akan mampu melawan mereka. Pada akhirnya, mereka harus menyerah dengan patuh dan memberikan treasure trophy yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1707. Jika tidak, yang menanti mereka adalah pemusnahan seluruh keluarga mereka. Mata Archimedes terus mengembara. Ia memperhatikan sosok yang berbeda dari yang lain. Semua orang di lantai 9 menatapnya, tapi orang ini sedang memakan makanan dan minum anggurnya. Terlebih lagi, orang ini melihat keluar jendela seolah dia tidak peduli Archimedes. Sebagai pewaris pertama keluarga Lightfoot, Archimedes selalu berada di urutan pertama. Sorotan kemanapun dia pergi selama dia tidak bertemu dengan orang-orang jenius itu. Hari ini, dia bertemu seseorang yang tidak mempedulikannya sama sekali, jadi dia terusik. Dia mengalihkan pandangannya ke orang itu. Setelah dia melihat wajah orang itu, dia sedikit terkejut. Itu anak-anak, dia tidak tahu apa itu apa. Mungkin dia keturunan langsung dari sebuah keluarga dan ini pertama kalinya keluar. Dia tidak pernah diremehkan oleh masyarakat, jadi dia pikir dia adalah segalanya dan tidak pernah diganggu oleh siapapun. Tentu saja, Archimedes sedang menatap David. David hanya melirik Archimedes dan Bernard saat mereka pertama kali muncul. Kapan dia melihat bahwa Bernard adalah Sovereign Ranker yang terlambat, dia terkejut. Setelah itu, dia berhenti memperhatikan. Archimedes tidak lemah, dan dia mendapat perlindungan dari mendiang penguasa Ranker, jadi dia pasti seseorang dari kekuatan besar. Tapi jadi apa? Apa hubungannya denganku? Jika mereka tidak melewatiku, aku tidak akan melewatinya. Kini, dia hanya ingin waktu berlalu dengan cepat agar pelelangan dapat dimulai secepatnya. Archimedes menatap David. Pada saat yang sama, ia menarik perhatian yang lain. Yang lain cukup penasaran dengan David. David sudah ada di sini ketika mereka tiba. Yang lebih aneh lagi adalah kebanyakan dari mereka duduk bersama dalam kelompok 3-5 atau bahkan 7-8. David adalah satu-satunya yang duduk sendirian. Dia memiliki kotak kayu panjang di sebelahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui di dalamnya. Di saat yang sama, ada juga toples wine kecil di atas meja. Itu tidak sama dengan toples anggur lainnya di kedai. Itu tampak tua sehingga tidak ada yang tahu umurnya. Ketika semua orang di lantai 9 menatapnya, tanpa sadar David mengerutkan kening. Dia memiliki persepsi yang kuat, jadi dia tahu orang lain sedang menatapnya tanpa melihat. David tidak tertarik menjadi pusat perhatian. Baiklah, aku pergi. Dia tidak takut pada mereka. Dan dia juga tidak takut pada mendiang penguasa serdadu. Jika dia terlibat dalam pertarungan dengan mendiang Sovereign Ranker, dia mungkin tidak akan kalah. Sejak saat itu dia memiliki kekuatan pikiran dan pedang pembelah kejahatan, tapi dia benar-benar tidak menyukai perhatian. Itu akan tetap sama kapanpun dan dimanapun dia berada. Jika aku tidak bisa tinggal di sini, aku akan menunggu di treasure trophy. Lagi pula, sudah hampir waktunya. Saat David hendak bangun untuk pergi, Archimedes berjalan di depannya. Temanku, sepertinya kamu bosan sendirian. Mengapa kita tidak minum saja? Archimedes bertanya. Dia ingin melihat siapa pemuda ini dan beraninya dia mengabaikannya. Maaf, saya sibuk. Kamu boleh minum kalau kamu mau, tapi aku tidak akan ikut minum. David berdiri setelah dia mengatakan itu. Dia meletakkan sarung pedangnya di punggungnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil anggur indah dari ratusan bunga dan buah sebelum meninggalkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1708. Archimedes tertegun sejenak. Archimedes tidak pernah mengira seorang anak kecil akan menolaknya ketika dia naik secara sukarela kepadanya untuk bersikap ramah. Sebagai pewaris pertama keluarga Lightfoot, Archimedes belum pernah menjadi pewaris pertama keluarga Lightfoot dihina seperti ini sebelumnya. Begitu banyak orang yang menonton juga. Jika tersiar kabar, bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya? Semua orang di lantai 9 kaget dengan apa yang dikatakan David. Meskipun mereka tidak tahu siapa Archimedes, mereka tahu dia bukan Archimedes sederhana karena dia memiliki Sovereign Ranker yang mendiang sebagai pelindungnya. Beraninya anak itu melakukan itu? Apakah dia idiot? Sebelum Archimedes dapat menyadari apa yang sedang terjadi, David telah mengambil hal-hal yang harus ditinggalkan. Kemudian, Archimedes mengulurkan tangan untuk menghentikan David. Nak, kamu sama sekali tidak berhati-hati. Saya lebih tua dari Anda, jadi saya senior Anda. Apa ini caramu memperlakukan seniormu? Archimedes berkata dengan wajah muram. Kak,
Aku sibuk. Ada begitu banyak orang di sini. Tidak bisakah kamu membuat mereka minum denganmu? David menjawab tanpa daya. Dia masih tidak menyangka bahwa orang di depannya adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot, dan dia ada di sini untuk menyelidiki kematian Cornelius. Jika David tahu, dia tidak akan membuang waktu untuk melontarkan omong kosong padanya. Aku ingin kamu minum bersamaku, desak Archimedes. Saya sibuk. Tunda. Tidak. Masalah ini sangat penting bagi saya, jadi saya harus pergi sekarang. Kamu boleh pergi, tapi kamu harus meninggalkan toples anggur di tanganmu di sini. Aku akan pergi minum bersama yang lain dan biarkan kamu pergi. Setelah Archimedes mengatakan itu, dia menatap toples anggur di pelukan David. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, karena David membawanya kemanapun dia pergi dan benda itu terlihat sangat tua, Archimedes mengira itu pasti barang bagus. Di saat yang sama, dia ingin menguji reaksi David. Jika David bersedia memberikannya, maka dia salah. Jika David tidak mau memberikannya, mungkin itu barang bagus. Ketika David mendengar itu, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tertarik dengan anggur 100 bunga dan buah-buahan milikku. Orang ini tahu apa itu. Dia tahu aku punya barang bagus di sini. Jika David tidak perlu memberi Celia dan yang lainnya anggur ini untuk membantu mereka mendapatkannya, lebih banyak peluang untuk memasuki alam abadi, dia tidak akan keberatan membagikannya. Lagi pula dia sudah punya 30.000 poin mewah, jadi dia tidak peduli hal-hal lain. Namun, dia membutuhkan anggur, jadi tidak peduli siapa yang memintanya, dia tidak akan memberikannya kepada mereka. Tuanku memberiku anggur ini, jadi aku tidak bisa memberikan kepada kamu. David menolak tanpa ragu-ragu. Oh, bolehkah saya tahu siapa tuanmu? Bisakah Anda memberitahu kami? Mungkin dia teman lama keluarga Lightfoot, Archimedes berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak mengira Tuan David adalah teman lama keluarganya. Sebaliknya, dia secara tidak langsung mencoba mengungkap identitasnya sendiri. Status keluarga Lightfoot berada di peringkat teratas di pusat benua suci. Saat semua orang mendengar nama itu, mereka terkejut. Memang benar, ketika Archimedes mengatakan itu, semua orang ternganga. Suara diskusi segera memenuhi ruangan. Dia berasal dari keluarga Lightfoot, jadi tidak heran dia terlihat begitu luar biasa. Itu reputasi keluarga Lightfoot memang sepenuhnya dapat dibenarkan. Ya, yang ini seharusnya adalah Master Archimedes, pewaris pertama dari keluarga. Keluarga Lightfoot adalah pengontrol splendor yang sebenarnya, salah satu dari 5 besar perusahaan dagang di benua suci tengah. Sebagai pewaris pertama, dalam keluarga, Tuan Archimedes memang tampan dan kaya bukan hanya di dalam nama. Benar, tapi aku mendengar sesuatu terjadi pada keluarga baru-baru ini, ya mendengar? Saya tahu sebagian darinya. Gosip mengatakan bahwa Cornelius, pewaris kedua keluarga, meninggal secara misterius. Semua orang di West End sangat cemas. Jika mereka tidak bisa temukan pembunuhnya segera, dampaknya mungkin menyebar ke seluruh pusat benua suci. Ini tidak terlalu serius, kan? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1709. Tidak terlalu serius. Jangan meremehkan kekuatan keluarga Lightfoot. Suara diskusi itu membuat hati David menjadi dingin. Archimedes, pewaris pertama keluarga Lightfoot, bukankah Cornelius, yang baru saja kubunuh, menyebut dirinya pewaris kedua keluarga Lightfoot? Setelah menghubungkan titik-titik tersebut, David akhirnya menyadari siapa orang di depannya. Dulu, dia dan Cornelius, yang baru saja dia bunuh, berasal dari keluarga yang sama keluarga Lightfoot. Dunia yang kecil sekali. Saya baru saja membunuh pewaris baris kedua dan sekarang, saya bertemu dengan pewaris baris pertama. Sepertinya dia juga tidak ingin aku pergi. Mereka memang dari keluarga. Mereka berdua sangat sombong. Ketika David memikirkan tentang bagaimana Archimedes mendatanginya saat dia tiba, hatinya sedikit bergetar. Apakah pembunuhan Cornelius terungkap dan sekarang dia di sini untuk membalas dendam? Setelah dipikir-pikir, kemungkinan ini kecil. Jika keluarga Lightfoot mengetahui David adalah pembunuh Cornelius dan bahkan dapat menemukannya, di mana pembunuhan itu terjadi, mereka tidak akan mengirim 2 orang begitu saja. Salah satunya bahkan merupakan pewaris pertama keluarga. Apakah mereka tidak khawatir aku juga akan membunuh Archimedes? Pada akhirnya, aku membunuh 2 sovereign ranker pemula Cornelius. Bagaimana keluarga Lightfoot menjamin bahwa sovereign ranker yang terlambat bisa melakukan bunuh aku? Jelas, ini tidak masuk akal.
Jika keluarga Lightfoot sudah memastikan siapa pembunuhnya, mereka akan mengumpulkan banyak kekuatan dan menekannya dengan semua yang mereka miliki. Ini satu-satunya bagaimana reaksi keluarga besar. Mereka akan membalaskan dendam Cornelius dan pada saat yang sama, menunjukkan kekuatan keluarga mereka, mengintimidasi orang lain. Jadi, keberadaan Archimedes di sini hanyalah suatu kebetulan. Dia di sini bukan untuk membalas dendam. Ketika David memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega di dalam hati. Dia tidak khawatir keluarga Lightfoot akan mengetahui dia membunuh Cornelius. Sejak dia membunuh Cornelius, David dipersiapkan menjadi milik musuh keluarga Lightfoot. Dia khawatir dia akan ketahuan pada saat kritis ini. David mungkin tidak akan mengalahkan Sovereign Ranker lama di sebelah Archimedes, tapi dia tidak akan takut. Namun, jika mereka mulai bertengkar, David pasti akan melewatkan pelelangan yang dia lakukan menggantungkan semua harapannya dan telah mempersiapkannya sejak lama. Jika dia melewatkan pelelangan, dia tidak akan bisa mengeluarkan uang untuk mendapatkan kemewahan. Poin. Jika itu terjadi, David tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya untuk saat ini. Dia tidak bisa menerima ini apapun yang terjadi. Selanjutnya keluarga Lightfoot juga akan mengejar dan membunuhnya. David hanyalah seorang ranker tingkat menengah sekarang, bahkan dengan bantuan pikirannya, kekuatan dan pedang pemecah kejahatan, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan puncaknya Sovereign Ranker atau bahkan Sein Parsial. Bahkan jika keluarga Lightfoot tidak memiliki orang suci, David mungkin tidak dapat memilikinya, melarikan diri dari pusat benua suci tanpa terluka. Oleh karena itu, pelelangan sangat penting bagi David. Jika tidak terjadi apa-apa, David akan menjadi orang suci sebagian setelah pelelangan. Pada saat itu, David akan memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh Lightfoot keluarga jika para orang suci tidak muncul. Ditambah lagi, para orang suci tidak akan muncul begitu saja. Selama David tidak menunjukkan bahwa dia mempunyai kekuatan untuk menghancurkan semua orang di bawah Sein Realm, keluarga Lightfoot tidak akan menanyakan Sein Realm mereka Grandmaster untuk keluar. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1710. Jika tidak, itu akan membuat keributan, dan juga menunjukkan betapa lemahnya keluarga Lightfoot dulu. Setelah diskusi di sekelilingnya mereda, David berkata, "Tuanku dan aku sudah telah hidup dalam pengasingan selama ini, dan aku baru saja diizinkan keluar. Oleh karena itu, saya kurasa dia tidak akan mengenal keluargamu. Dalam pengasingan, di mana?" Archimedes bertanya dengan rasa ingin tahu. "Maaf, ini rahasia antara aku dan tuanku. Aku tidak bisa memberitahumu. Apakah ini rahasia atau kamu meremehkan keluargaku dan aku? Apapun, aku harus pergi, jadi tolong minggir. Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" Archimedes berkata dengan nada mengejek. "Apa yang kamu inginkan? Apakah semua orang dari keluarga besar seperti Anda? Apakah kalian semua suka membuat sesuatu dari ketiadaan?" David mulai marah. Dia tidak ingin ada konflik dengan Archimedes kalau hal itu akan berdampak pada lelang nanti. Namun, dia tidak bisa menghentikan pihak lain untuk menimbulkan masalah untuk dia. Jika dia terus mundur, itu akan membuat pihak lain terus mendesak. Pertengkaran keras mereka membuat orang-orang di sekitar mereka terlihat bersemangat ekspresi di wajah mereka. Semua orang menyukai drama. Akan lebih baik jika hal ini ditingkatkan dan akan lebih baik jika mereka bisa bertarung, jadi setiap orang pasti memiliki sesuatu yang menarik untuk ditonton. Argumen seorang anggota keluarga Lightfoot lebih menarik daripada argumennya baru saja. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Saat ini, Iman menghela napas lega. Dia bergabung dengan Sekte Surgawi selama bertahun-tahun dan dia mengira itu adalah sepupunya mungkin telah berkembang. Namun, mereka lebih arogan dari sebelumnya. Yang utama adalah mereka bodoh dan tidak tahu cara membaca ruangan. Jika Archimedes tidak datang tepat waktu dan menghentikan perdebatan yang semakin memanas, kedua belah pihak akan menderita begitu perkelahian terjadi. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada guru jika mereka secara tidak sengaja menyakiti Angelica? Iman bersumpah dia tidak akan menghubungi kedua idiot itu saat dia datang lagi di sini. Jika tidak, itu akan menjadi kematiannya. Archimedes benar-benar terhina dengan perkataan David. Dia adalah pewaris pertama keluarga, jadi beraninya seorang pang berbicara seperti itu padanya. Ditambah lagi, begitu banyak orang yang menatap. "Berat, sudah kubilang kamu boleh pergi, tapi kamu harus meninggalkan toples anggur dan kotak kayu di punggungmu di sini. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk keluar dari tempat ini."
Ini adalah pusat benua suci, bukan hutan tua di mana Anda tinggal dalam pengasingan. Tidak ada yang bisa pergi dengan selamat setelah menyinggung perasaanku. Pertama kali Archimedes melihat David, dia merasa anak ini spesial. Semua orang fokus padanya, tapi David fokus pada makanannya. Ditambah lagi, setelah Archimedes mendekatinya, entah kenapa dia merasa sangat menjijikkan energi dari anak ini. Dia berbau seperti darah. Ini adalah rasa jijik yang datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Archimedes ingin membunuh David saat berhenti. Seolah-olah dia hanya bisa menghentikan rasa jijiknya dengan cara itu. Jika tidak banyak orang di sini, Archimedes mungkin tidak akan mampu menahannya kembali dari membunuh David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1711. Di sisi lain, Bernard yang berdiri di sampingnya tidak bisa merasakan apapun karena dia hanyalah kerabat dekat keluarga. David tidak tahu bahwa dia hampir mengungkap dirinya sendiri karena membunuh Cornelius. Orang lain tidak dapat mendeteksi bau darah. Kata-kata Archimedes yang sangat sombong membuat David mengerti bahwa dia memang benar di sini untuk menimbulkan masalah. Sekalipun David mundur, Archimedes tidak akan meninggalkannya sendirian. Terlebih lagi, David tidak akan pernah menyerahkan pedang pemecah kejahatan dan anggur yang indah dari ratusan bunga dan buah. David tidak akan menyerahkan hal-hal itu meskipun dia harus memperlihatkan kekuatannya dan melawan mendiang Sovereign Ranker yang lama. Minggir, kata David dengan suara berat. Dia sedang tidak ingin melontarkan omong kosong kepada pihak lain. Archimedes mengabaikan perkataan David. Dia terus berdiri di depan David untuk menghentikannya pergi. Waktu berlalu perlahan dan suasana menjadi tegang. Para penonton di sekitar mereka semua terlihat bersemangat di wajah mereka. Mereka akhirnya akan bertarung. Pada saat yang sama, mereka bergumam dalam hati, "Nak, jangan jadi pengecut, *CK dia." Jadi bagaimana jika mereka berasal dari keluarga Lightfoot? Tidak peduli betapa luar biasa mereka, seseorang masih membunuh pewaris kedua mereka, Cornelius, namun pembunuhnya masih belum ditemukan. Seseorang harus menantang otoritas menakjubkan dari keluarga besar ini bahwa mereka berhenti mondar-mandir sepanjang waktu seolah-olah merekalah pemilik tempat itu. Apakah kamu yakin tidak akan menyingkir? David bertanya lagi. Pada saat ini, dia berada di ambang kemarahan. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Archimedes bertanya dengan santai. Dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan perkataan David. David mengangkat kaki kanannya dan maju selangkah. Saat kakinya mendarat di tanah, ledakan energi terpancar dari tubuhnya. Boom! Energi Sovereign Rank pemula menyebar ke seluruh ruangan dengan David sebagai tengah. Seluruh lantai 9 kedai itu berguncang seperti berada di tengah badai. Jika David tidak menghentikannya tepat waktu, tempat itu akan runtuh. Archimedes hanyalah sebagian Sovereign Ranker dan David mengincarnya. Karena itu, di bawah energinya yang kuat, dia seperti perahu kecil di tengah lautan akan dilahap ombak kapan saja. Injak. Archimedes terpaksa mundur. Dia akhirnya berhenti ketika Bernard kembali sadar dan menangkapnya dengan cepat. Jika Bernard tidak bertindak tepat waktu, Archimedes mungkin akan tersingkir dari serangan ke-9 lantai oleh energi David. Adapun Sovereign Ranker lainnya, mereka segera bertindak setelah David menunjukkan kekuatan untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. Setelah David mendorong Archimedes menjauh, dia terus berjalan ke depan, tidak ada lagi hambatan di depannya. David mencapai tangga, dan saat itu lantai 9 kembali tenang. Paman Bernard, tangkap dia. Saya ingin menghancurkan tulangnya. Archimedes berteriak dengan marah. Pada saat ini, wajahnya menjadi pucat dan gelap secara bersamaan. Dia jelas marah. Dia tidak akan pernah membayangkan seseorang yang tampak begitu muda bisa memiliki tubuh sehebat dan kekuatan itu. Energi yang dia tunjukkan berada di Sovereign Rank. Kita harus tahu bahwa pewaris pertama keluarga Lightfoot seperti dia adalah orang yang adil. Sebagian Sovereign Ranker, meskipun dia tidak jauh dari Sovereign Rank, dia masih belum sampai di sana. Berapa umur Pang di depannya ini? Archimedes tidak punya waktu untuk mempedulikan semua ini. Meskipun anak ini memiliki seorang Sein sebagai tuannya, dia masih membutuhkannya untuk membayar harganya. Keluarga Lightfoot juga memiliki orang suci. Selain itu, keluarga Ginger mendukung keluarga Lightfoot. Itu adalah keluarga terkuat di antara 6 kekuatan teratas. Sementara itu, Bernard sudah bertindak tepat setelah Archimedes mengatakan itu. Sebagai pelindung Cornelius yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, Bernard tahu amarah tuannya.
Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1712. Sekarang dia telah menderita keluhan yang sangat besar, dia tidak akan pernah membiarkan anak itu. Bernard dengan cepat mendekati David untuk menurunkannya sebelum menyerahkan ke Archimedes. Baginya, David hanyalah seorang sovereign ranker pemula. Meskipun dia sangat berbakat, dia masih belum berkembang. Mungkin dia akan memiliki masa depan yang menjanjikan jika diberi lebih banyak waktu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan itu. Sovereign ranker pemula tidak bisa lepas dari tangan mendiang sovereign serdadu. Apakah seorang jenius yang sudah mati masih dianggap jenius? David hendak turun tetapi Bernard mendekatinya dari belakang. David tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah sovereign ranker yang lama kemudian. Siapa yang menyerangnya? Biasanya, David tidak akan keberatan melawan mendiang sovereign ranker tanpa senjata apapun pengekangan untuk menguji batas kekuatannya. Namun, dia tidak dapat melakukan itu hari ini karena David tidak ingin terjadi kecelakaan. Lelang ini terlalu penting baginya. Karena itu, dia harus cepat. David tidak berbalik dan segera mengeluarkan pedang pemecah kejahatannya dari punggungnya. Energi tajam yang menusuk keluar dari celah sarungnya. Beberapa di antaranya adalah digunakan untuk memblokir Bernard sementara yang lain berbalik dan lurus ke depan Archimedes. Jika David ingin menunda orang tua ini, cara terbaik adalah dengan menyerang Archimedes. Secara langsung, Bernard dapat merasakan energi yang berasal dari pedang tersebut. Yang mengejutkannya adalah ketajaman energinya. Sovereign ranker yang terlambat seperti dia bahkan bisa merasakan sakit di kulitnya di depan ini. Dia tidak bisa membiarkan energi menyentuh tubuhnya. Bernard melambaikan tangannya dan menghentikan energi pedang yang datang ke arahnya dengan kekuatannya sendiri. Terima kasih Tuhan, meskipun energinya menusuk, perapal mantranya tidak terlalu kuat. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Saat Bernard menghela nafas lega, dia tiba-tiba terkejut. Oh tidak! Tuan Archie dalam bahaya. Jika energinya menyentuh Master Archie, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk membayangkan. Bernard menggigil dan tidak punya waktu untuk memedulikan David. Tubuhnya menghilang dari tempatnya berdiri sebelum muncul kembali di samping Archimedes. Pada saat ini, Archimedes sangat ketakutan. Energi menusuk yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dia bisa merasakan ancaman kematian dari energi tersebut. Itu bukan lelucon, dan dia benar-benar dalam bahaya kematian. Pedang pemecah kejahatan bisa menebas segala sesuatu yang ada di bawah langit, lalu bagaimana caranya? Mungkinkah itu sebuah lelucon? Bahkan jika ia menebas seorang Sein, ia juga akan dengan mudah membelah tubuh seorang Sein. Archimedes berdiri di tanah ini dengan pandangan kosong. Tubuhnya bergetar hebat dan ada genangan air di bawah kakinya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia hidup dekat dengan kematian. Dia mengompol karena ketakutan. Bernard mendatangi tuannya dan menghentakkan kakinya. Energinya sendiri menyebar dan mengusir energi pedang di sekitar mereka. Setelah energi dari pedang pemecah kejahatan kehilangan bimbingan David, mereka menghilang ke dalam udara tipis. Bahaya kematian juga menghilang seiring dengan energi pedang. Archimedes segera kembali ke dunia nyata. Matanya langsung beralih pada David yang berada di tangga. Sayangnya, David sudah lama pergi. Paman Bernard, di mana anak itu? Archimedes bertanya, ekspresi gelap wajahnya. Tuan Archie, dia pergi, jawab Bernard. Ketika dia kembali untuk menyelamatkan Archimedes, Bernard sudah merasakan bahwa David telah meninggalkan. Dia tidak punya waktu untuk menghentikan David saat itu. David menyerang Archimedes untuk menunda Bernard agar dia bisa kabur. Dia sebenarnya tidak ingin menyerang Archimedes. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1713. Jika tidak, Archimedes akan terluka parah meskipun dia selamat. Bau apa itu? Itu bau. Archimedes tiba-tiba mencium bau urin yang menyengat dan segera mencubit hidungnya. Kemudian, dia melihat sekeliling untuk mencari sumber bau tersebut. Akhirnya, ketika dia melihat ke bawah, dia melihat genangan air di bawah kakinya. Apakah ini milikku? Lalu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah kaget semua orang. Wajah Archimedes menjadi pucat. Dia adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot dan calon kepala keluarga Lightfoot. Namun, dia mengompol setelah ditakuti oleh hal yang tidak diketahui secara acak. Bocah nakal di depan banyak orang. Pada saat ini, keluhan dan kemarahan di hati Archimedes langsung melonjak kepalanya.
Matanya merah, dan dia hampir pingsan setelah tersandung. Dia tidak dapat menerima hal ini. Begitu kabar ini tersiar, bagaimana dia masih punya wajah untuk menjadi pewaris pertama keluarga Lightfoot? Bagaimana pandangan keluarganya terhadap dirinya? Bagaimana pandangan orang luar terhadapnya? Hal ini tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga mempermalukan dirinya sendiri pada seluruh keluarga Lightfoot. Bahkan jika dia menjadi kepala keluarga di masa depan atau bahkan menjadi orang suci-suci, fakta bahwa dia mengompol tidak akan pernah terhapuskan. Ini akan mengikutinya selamanya dan menjadi aib terbesar dalam hidupnya. Apa yang harus saya lakukan? Archimedes bertanya-tanya dengan panik. Jika kabar tentang ini tersebar, hidupnya akan berakhir. Tidak, saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Archimedes ingin membunuh semua orang di tempat kejadian dan tidak meninggalkan siapapun. Dengan begitu, semua yang terjadi hari ini tidak akan terungkap. Namun, dia menolak gagasan ini setelah beberapa saat. Bukan karena Archimedes merasa bersalah dan tidak bisa melakukannya. Namun, Bernard hanyalah sovereign ranker yang terlambat. Jadi hal itu tidak mungkin terjadi. Dia untuk membunuh begitu banyak sovereign ranker pemula dan 2 sovereign ranker menengah di adegan tanpa suara. Terlebih lagi, tempat ini sangat dekat dengan Treasure Trove. Jika Treasure Trove khawatir, berita tentang dia mengompol akan diketahui ke seluruh pusat benua suci besok. Lalu, itu juga akan menyebar melintasi kerajaan bintang. Jika itu terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Dia akan menjadi gosip terbaru di kota. Archimedes tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. David hanya menggunakan waktu yang sangat singkat untuk memaksa Archimedes mundur, melepaskan energi dari pedang pembelah kejahatannya, dan pergi. Kini, semua orang di lantai 9 masih shock. Pemuda yang mereka anggap adalah yang paling tidak penting dan tidak hanya lemah lolos dari tangan mendiang sovereign ranker dari keluarga Lightfoot. Dia bahkan membuat takut pewaris pertama keluarga Lightfoot hingga mengompol. Dia telah menantang pandangan dunia semua orang di tempat kejadian. Keluarga Lightfoot adalah keluarga besar. Mereka menduduki peringkat teratas bahkan di Star Kerajaan, apalagi di pusat benua suci. Namun, pewaris pertama dan calon kepala mereka sangat pengecut. Dia akan menjadi bahan tertawaan jika kabar tentang hal ini tersebar. Pada saat yang sama, semua orang meratapi betapa kuatnya David. Bahkan jika energi pedang tidak menargetkan mereka, mereka masih bisa merasakan bagaimana caranya. Berbahaya itu, jika hal itu bisa menakuti pewaris pertama sebuah keluarga besar hingga mengompol, itu benar. Tentu tidak sesederhana itu. Beberapa remaja putri di tempat kejadian menyaksikan dengan tatapan kosong saat David pergi. Mereka merasa menyesal, jika mereka tahu seberapa kuat David, mereka pasti akan maju dan menggodanya. Namun, dia sudah tiada sekarang, dan mereka bahkan tidak mengetahui namanya. Apalagi namanya. Rincian kontak. Kemana mereka akan mencarinya? Sayang sekali. Angelica Dolce, Junior Iman yang duduk di sebelahnya, menatap ke arah tangga. Ekspresi kegembiraan di matanya. Dia bergumam di dalam hatinya, orang ini sangat tampan dan kuat. Saya ingin mengenalnya dan menjadi temannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1714. Saat ini, David sudah lama pergi. Karena dia terburu-buru melarikan diri, dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakang dia. Jika sovereign ranker tua itu mulai mengganggunya, dia tidak akan pilihan selain bertarung. David akan meningkatkan kekuatannya setelah pelelangan. Jika Archimedes berani mengganggunya lagi, David tidak akan keberatan membunuhnya. Bagaimanapun, dia telah membunuh pewaris kedua, Cornelius, dan dia tidak akan pernah kembali berhubungan baik dengan keluarga Lightfoot, jadi tidak masalah jika dia membunuh yang lain. David melihat waktu dan melihat masih ada 1 jam lagi. David tidak ingin mencari tempat lain untuk menunggu kalau terjadi sesuatu lagi. Karena itu, dia langsung berjalan menuju tempat pelelangan Treasure Trove. Lelang ini adalah acara besar Treasure Trove. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali beberapa klien lamanya. Karena mereka menggunakan banyak waktu untuk mempersiapkannya, mereka mengundang banyak tamu, jadilah itu sangat besar, dan menyiapkan banyak harta berharga mereka. Treasure Trove telah berupaya keras dalam hal ini. Mereka harus mendapatkan kembali reputasi mereka sebelumnya. Ketika David tiba, orang-orang memasuki tempat tersebut dengan undangan mereka. Karena orang-orang memasuki tempat itu, mengapa dia harus ragu? Dengan itu, dia berjalan menuju pintu masuk. Sesampainya di sana, seorang penjaga menghentikannya. Tuan,
Tolong tunjukkan kami kartu undangan Anda. David menyerahkan kartu undangan yang diberikan Mick padanya. Setelah penjaga melihatnya dan memastikan tidak ada masalah, dia kembalikan kartu David dan berkata dengan sopan, "Silakan masuk, Tuan." Di saat yang sama, dia memberi isyarat. Setelah mengambil kembali kartu tersebut, David melangkah ke tempat tersebut untuk menunggu pelelangan awal. Di sisi lain, Archimedes memperhatikan dialah yang meninggalkan cairan. Akhirnya, dia menyadari bahwa dia sangat ketakutan hingga dia mengompol. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia ingin membunuh semua orang di tempat kejadian, tapi dia tidak dapat. Karena itu, dia hanya bisa meludah dengan gigi terkatup. Jika ada orang di sini yang berani mengatakan kabar tentang apa yang terjadi di sini, mereka akan menderita karena pengejaranku yang tak ada habisnya. Keluarga sampai seluruh garis keturunan mereka dimusnahkan. Bernard kemudian melepaskan energi Sovereign Ring-nya untuk mengintimidasi semua orang di tempat kejadian. Jangan khawatir, Master Archimedes, kami tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun terjadi hari ini. Saya tidak melihat apapun. Saya bahkan tidak melihat Guru Archimedes hari ini. Semua orang berkata, jika berita tentang apa yang terjadi hari ini tersebar, itu akan menjadi berita yang menggemparkan dunia. Namun, mereka tidak berani melakukannya. Bagaimana mereka bisa bertahan di pusat benua suci jika mereka tersinggung keluarga Lightfoot? Ketika Archimedes muncul, dia adalah orang yang paling mempesona di tempat itu. Para wanita muda di lantai 9 semuanya menatap penasaran ke arahnya. Setelah mereka menyadari siapa Archimedes, rasa penasaran mereka berubah menjadi kekaguman. Sekarang, mereka hanya memandangnya dengan jijik dan meremehkan. Dia adalah pewaris pertama dari sebuah keluarga besar, dan juga calon kepala keluarga, tapi dia mengompol setelah ditakuti oleh anak tak dikenal. Bagaimanapun caranya mulianya dia tidak akan pernah bisa membalikkan fakta itu lagi. Seseorang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan pengakuannya. Sekalipun mereka tidak berani berkata apa-apa dan tidak berani mencubit hidungnya karena pelecehan dan tekanan tirani Archimedes, mereka sudah merasakan menghina dia. Sebaliknya, mereka semakin menyayangi David. Anak itu tidak hanya tampan, tapi dia juga sangat kuat hingga menakutkan. David tidak takut setelah Archimedes memberitahu ruangan itu bahwa dialah yang berada di barisan pertama pewaris keluarga Lightfoot. Pada saat yang sama, dia bahkan berhasil keluar tanpa cedera setelah mendiang penguasa Rancor mengambil tindakan, lalu menakuti Archimedes hingga mengompol. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1715. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Semua orang di lantai 9 ingin pergi secepat mungkin. Sebab, genangan air yang ditinggalkan Archimedes terlalu menyengat. Tidak ada yang berani menutup hidungnya, sehingga mereka hanya bisa menahan bau busuk. Mereka khawatir mereka akan memprovokasi Archimedes dan terbunuh. Jika seseorang dari keluarga Lightfoot membunuh mereka, mereka tidak akan pernah bisa memohon keadilan. Keluarga mereka tidak akan melakukan hal itu untuk mereka karena ada risiko kehancuran. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun sebelum Archimedes berbicara. Lantai 9 menjadi sangat sunyi. Seseorang bahkan dapat mendengar suara pin terjatuh. Setelah beberapa saat, Archimedes berkata, "Saya harap Anda melakukan apa yang Anda katakan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Jangan berpikir saya tidak akan memperhatikan jika Anda melakukan sesuatu yang kotor trik di belakangku. Saya akan mencari kalian semua di sini dan jika kabar tentang ini tersebar, saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga saya tidak melebih-lebihkan kemampuan kami. Kamu harus tahu satu hal. Apa yang terjadi hari ini bukan hanya menyangkut hal ini. Ini menyangkut saya, seluruh keluarga. Anda harus tahu betapa seriusnya jika tersiar kabar." Setelah dia mengatakan itu, Archimedes memandang semua orang seolah ingin mengingat wajah mereka. Orang-orang yang dia lihat menundukkan kepala tanpa sadar, tidak berani lihat matanya. Lalu, Archimedes berkata, "Paman Bernard, ayo pergi." Segera, dia meninggalkan satu langkah di depan Bernard sementara Bernard mengikuti di belakang. Setelah Archimedes meninggalkan lantai 9, semua orang menghela nafas lega. Cukup menegangkan berada di dekat pewaris pertama keluarga Lightfoot dan mendiang Sovereign Rancor. Semua orang tahu jika jumlahnya lebih sedikit, atau tidak ada seperti banyak Sovereign Rancor lainnya, segalanya akan berakhir buruk hari ini. Archimedes sudah menunjukkan niatnya untuk membunuh.
dan dia pasti menginginkannya untuk membunuh semua orang di ruangan itu untuk mencegah berita ini tersebar. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya, itulah sebabnya dia menyerah. Jika dia membawa satu lagi Sovereign Ranker yang terlambat bersamanya, dia tidak akan terhindar. 1. Segera, salah satu dari Sovereign Ranker pertengahan berdiri dan berkata, "Semuanya, kita semua tahu keluarga seperti apa keluarga Lightfoot itu. Mereka tidak hanya mengontrol Splendor, salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas dan memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka juga memiliki raksasa seperti keluarga Ginger yang mendukung mereka. Oleh karena itu, kita tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Jadi tolong, rahasiakan apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, semua orang akan mendapat masalah. Jangan melibatkan orang lain jika ada di antara Anda yang menginginkan pengadilan kematian." Dia benar, Master Archimedes adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot, dan dia calon kepala keluarga, sehingga dia bisa mewakili keluarga Lightfoot. Plus, Cornelius, pewaris kedua, meninggal secara misterius baru-baru ini dan mereka belum menemukan pembunuhnya. Keluarga Lightfoot tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan, jadi jika ada yang memprovokasi mereka sekarang, mereka pasti akan hancur berkeping-keping dan keluarga mereka juga akan terlibat. Jadi tolong jaga mulutmu, Sovereign Ranker pemula menambahkan. Ini ada hubungannya dengan hidupmu, dan kamu tidak bodoh. Oleh karena itu, saya percaya kalian semua tahu apa yang harus dilakukan. Rahasiakan apa yang terjadi hari ini dan jangan katakan tidak kepada siapapun. Tidak peduli seberapa dekat hubungan Anda dengan mereka. Setelah itu terungkap dan keluarga Lightfoot sangat marah. Tidak ada yang bisa menanggung konsekuensinya, kata Mid Sovereign Ranker lainnya. Orang ini adalah yang tertua dari pemuda yang baru saja bertarung dengan Louis. Karena dua Mid Sovereign Ranker telah berbicara, semua orang ikut serta berjanji bahwa mereka tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi. Setelah semua orang berjanji, mereka pergi. Ini menjamin tidak ada seorang pun yang akan membicarakan apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, ini menyangkut kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mereka tidak mampu menyinggung keluarga Lightfoot. Pada saat ini, Angelica tiba-tiba berdiri dan berkata, "Semuanya, sudah ada yang ingin kukatakan tapi aku tidak tahu apakah itu pantas. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, sayang. Saya pikir kita semua berada di perahu yang sama, jadi tidak ada yang akan aman jika terjadi sesuatu. Terjadi, saya pikir kita harus mendapatkan rincian kontak masing-masing. Jika sesuatu terjadi, akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan berhubungan, atau kita juga bisa memperingatkan satu sama lain terlebih dahulu." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1716. Bagaimana menurut kalian semua? Angelica bertanya. Kata-katanya mengingatkan sebagian besar orang di tempat kejadian, terutama penguasa pemeringkatan. Mereka semua terburu-buru meninggalkan tempat ini, jadi mereka tidak pernah memikirkan hal itu. Mengapa mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Itu bukan karena Archimedes baik hati. Sebaliknya, itu karena dia tidak cukup kuat. Akankah Archimedes membunuh semua orang di sini secara diam-diam setelah dia kembali ke keluarganya, dan mendapat kekuatan yang cukup? Orang mati tidak bercerita. Archimedes tidak hanya mungkin melakukan hal itu, tapi kemungkinan besar dia juga akan melakukan hal itu. Melakukannya sangatlah tinggi. Jika semua orang pergi tanpa membagikan detail kontak mereka, itu akan mudah dilakukan Archimedes membunuh mereka secara rahasia. Tidak akan sama jika mereka mempunyai kontak satu sama lain. Begitu Archimedes melakukan sesuatu, mereka dapat menghubungi satu sama lain dan kemudian melepaskan kata keluar. Jika Archimedes mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan berani melakukan apapun untuk demi reputasinya dan keluarganya. Ini adalah cara terbaik untuk menghentikan Archimedes. Kata-kata Angelica sangat membantu semua orang di sini. Tentu saja, dia juga membantu dirinya sendiri. "Sayang, siapa namamu? Dari mana asalmu?" salah satu yang lama tanya para Ranker tingkat menengah. "Tuan tua, nama saya Angelica Dolce dan saya dari Sekte Surgawi," Angelica menjawab. "Sekte Surgawi, maksudmu yang dari Western Galaxy?" Yang lama manusia merenung dan diminta. "Ya, apakah Anda tahu tentang Sekte Surgawi?" "Tentu saja. Saya melewati tempat itu dan mendengar tentang kalian. Jika kamu melewati pasir barat lain kali, kamu harus mengunjungi Sekte Surgawi." Angelica mengundang. "Karena kamu mengundangku,
Aku pasti akan pergi jika aku punya waktu. Kalau begitu, itu kesepakatan. Itu kesepakatan. Nona Angelica, saya juga akan mengunjungi sekte surgawi jika saya punya kesempatan. Akan kamu menyambutku? Sovereign rank pemula Parubaya yang kekar bertanya. Tentu saja, silakan mampir. Angelica terkikik dan menjawab. Baiklah, itu kesepakatan. Saya pasti akan mengunjungi sekte surgawi. Saya ingin melihat apa keluarga dibesarkan gadis kecil yang manis sepertimu. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. Selain orang-orang yang baru saja berdebat dengan Louis, semua orang menyatakan yang mereka inginkan untuk mengunjungi sekte surgawi jika mereka punya kesempatan. Angelica langsung menjadi favorit semua orang. Apa yang dia katakan tadi terlalu berguna bagi semua orang. Tidak berlebihan mengatakan bahwa hal itu mungkin bisa menyelamatkan nyawa semua orang. Hal ini membuat semua orang semakin menyukainya. Dua sovereign rankar pemula yang lama mengangkat jempol mereka ke arah Angelica. Setelah berbasa-basi dan kontak mereka, semua orang pergi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1717. Mengenai alasan mereka melakukan hal tersebut, semua orang sangat menyadarinya. Archimedes sedang menunggu Bernard di sudut terpencil tidak jauh dari warung. Mereka tidak pergi jauh setelah pergi. Sebaliknya, Archimedes mengirim Bernard kembali ke sana, mengintip ke sekeliling untuk melihat apa yang akan dikatakan orang-orang. Archimedes memang berencana membunuh mereka satu persatu setelah ini. Dia tidak akan pernah yakin jika mereka tidak mati. Tidak peduli seberapa tinggi miliknya pencapaiannya atau seberapa kuat dia jadinya. Setiap orang yang melihatnya mengompol seperti paku yang ditancapkan ke jantung Archimedes. Dia tidak akan bisa makan atau tidur tanpa rasa khawatir. Dia hanya bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan tanpa rasa khawatir setelah dia menyingkirkannya. Semua paku itu. Namun, dalihnya adalah dia tidak bisa membiarkan orang-orang itu membocorkan apa yang terjadi. Hari ini sebelumnya, mereka mati. Dia harus memastikan mereka tutup mulut dan kemudian perlahan-lahan menyingkirkannya. Mereka, Bernard adalah sovereign ranker yang terlambat. Jadi tidak ada yang akan menyadarinya jika dia kembali. Diam-diam, bahkan dua mid sovereign ranker tidak menyadarinya. Meski peringkat mereka hanya sedikit di bawah Bernard, Bernard punya pikiran kekuatan sementara kekuatan pikiran mereka masih dalam tahap pengasuhan. Persepsi kedua belah pihak juga berbeda jauh. Archimedes tidak menunggu lama sebelum Bernard kembali. Bagaimana, Paman Bernard? Apa yang mereka katakan? Archimedes bertanya. Jangan khawatir, Tuan Archie. Keluarga itu kuat, jadi kita masih kuat mengintimidasi. Setelah kita pergi, mereka semua mengatakan mereka tidak akan membicarakan apapun terjadi hari ini dan mereka akan merahasiakannya selamanya, jawab Bernard. Itu bagus. Ini seperti yang kuharapkan. Mereka tidak akan pernah berani membeberkan hal ini, bahkan jika aku memberikannya semua keberanian di dunia. Jika tidak, aku akan memusnahkan semuanya. Garis keturunan, Archimedes mengangguk dan menjawab, dia senang dengan hasil ini. Dia ingat wajah semua orang di tempat kejadian. Sekarang, dia akan menunggu sampai dia kembali untuk menggunakan jaringan besar keluarganya untuk menemukan mengetahui identitas semua orang. Lalu, dia akan membuat mereka menghilang dari dunia ini. Rahasia. Tetapi Tuan Archie, sesuatu terjadi sebelum mereka pergi, lanjut Bernard. Apa itu? Archimedes bertanya dengan cepat. Entah kenapa, dia punya firasat buruk. Apa yang dikatakan Paman Bernard nanti mungkin mempengaruhi rencana selanjutnya. Semua orang berjanji tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang terjadi hari ini. Tapi ketika mereka hendak pergi, seorang gadis bernama Angelica Dolce meminta mereka semua untuk bertukar pikiran, informasi kontak sehingga dia dapat menghubungi mereka. Semua orang setuju dan mereka pergi, hanya setelah bertukar kontak. Apa? Itu bertukar kontak? Archimedes bertanya, dengan marah. Ya. Mereka tidak akan melakukan itu pada awalnya, tapi itu semua karena bocah Angelica itu mereka akhirnya berhasil, jawab Bernard. Dia telah bersama Archimedes begitu lama dan dia bisa mengatakan bahwa dia membesarkannya Archimedes. Oleh karena itu, dia sangat mengenal Archimedes. Dia pasti ingin membunuh semua saksi agar dia bisa tenang. Sekalipun semua orang mati, Bernard merasakan suatu hari nanti, Guru Archie akan melakukannya. Juga bunuh dia setelah kekuatannya melampaui dirinya. Toh, Bernard juga salah satu saksinya. Menurut Bernard, Archimedes adalah orang yang sangat egois dan kejam.
Dia memiliki potensi untuk menjadi pahlawan yang tangguh, tapi dia bukanlah master yang baik. Tentu saja ini hanya pendapat Bernard, dan tidak mutlak. Untuk saat ini, Archimedes masih menghormatinya. Ini semua salah Angelica Dolce? Archimedes bertanya dengan gigi terkatup. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1718. Ya, jika bukan karena dia, mereka tidak akan bertukar kontak, Bernard menjawab dengan tegas. Apakah kamu tahu siapa Angelica Dolce? Dia dari sekte surgawi dari West End, dan menurutku dia cantik status tinggi di sektenya. Angelica Dolce dari sekte surgawi. Archimedes ingat nama-nama itu. Di saat yang sama, dia semakin marah. Dia mungkin harus mengubah rencananya. Dia ingin membunuh orang-orang itu satu persatu. Tetapi tampaknya rencananya akan berhasil. Tidak bekerja sekarang. Jika seseorang mengetahui hal ini dan menyebarkan beritanya, dia akan mengalami kerugian. Dia harus menyingkirkan semuanya sekaligus sehingga dia bisa menjaga rahasianya. Sepertinya dia harus kembali dan merencanakan ini dengan baik. Jika dia membutuhkan begitu banyak orang untuk menghilang sekaligus, termasuk hampir 10 orang, Sovereign Ranker pemula dan 2 Sovereign Ranker menengah, mungkin dia punya untuk memobilisasi kekuatan tersembunyi keluarganya. Paman Bernard, ayo pergi. Saatnya pergi ke pelelangan Treasure Trove. Ya, Tuan Archie. Keduanya meninggalkan sudut satu demi satu dan menuju ke tempat pelelangan. David duduk di kursinya dan menunggu pelelangan dimulai dengan tenang. Setiap kartu undangan dicetak dengan nomor kursi. Seseorang harus mendaftar setelah mereka mengikuti pelelangan. Kemudian, mereka akan duduk sesuai dengan nomor tempat duduknya. Pada saat ini, David menyamar sedikit agar orang tidak mengenalinya. Akan sangat merepotkan jika Archimedes melihatnya nanti. Selama dia berhasil melewati pelelangan ini, dia tidak akan takut Archimedes dan mendiang Sovereign Ranker di sebelahnya lagi. Para tamu mulai berdatangan satu demi satu sebelum duduk di kursi mereka kursi yang ditunjuk. Lelang akan dimulai setengah jam lagi, tetapi 2/3 kursi sudah terisi penuh. Tempat duduk David tidak terlalu bagus atau terlalu buruk, berada tepat di tengah. Dia sekarang dikepung, tapi karena jarak tempat duduknya agak jauh dan setiap kursi memiliki ruang tersendiri, jadi tidak terlalu ramai. Setengah jam berlalu dengan cepat. Semua orang yang membawa kartu undangan telah tiba. Sudah lama sekali sejak Treasure Trove melakukan hal sebesar ini. Menurut sumber, mereka juga telah mengambil banyak harta berharga mereka demikian juga. Akan ada berbagai macam harta surga dan bumi juga. Senjata terikat jiwa untuk dijual. Oleh karena itu, tidak ada yang akan melewatkan ini. Selain itu, Treasure Trove adalah salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas di dunia. Pusat benua suci, jadi para tamu akan menunjukkan rasa hormat terhadap hal ini. Archimedes dan Bernard juga tiba di pelelangan. Namun, tempat duduk mereka berada di depan. Kartu undangan yang didapat Archimedes dikirim ke penanggung jawab West Kemegahan Akhir. Ketika saatnya tiba, seorang lelaki tua berambut putih dan berkulit kemerahan berjalan ke atas panggung. Itu adalah kepala Treasure Trove, Valerio Velowes. Orang bisa mengetahui betapa pentingnya lelang ini bagi Treasure Trove. Bahkan kepalanya ada di sini. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Paling banyak, wakil kepala yang akan muncul untuk mengucapkan beberapa patah kata. Valerio sangat terkenal di seluruh pusat benua suci. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1719. Bukan hanya karena dia adalah inti dari keluarga Velowes dan kepala harta karun, tapi itu juga karena dia adalah seorang Sein parsial. Apakah itu kepala Treasure Trove, Valerio? Itu dia, saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya sekali. Itu Tuan Valerio, saya tidak menyangka dia akan datang sendiri. Tampaknya Treasure Trove menghargai hal ini. Banyak lelang. Mereka pasti akan banyak berkorban dan mengambil banyak hartanya untuk menyukseskannya. Tentu saja, saya mengharapkan itu. Karena Treasure Trove merencanakan pelelangan ini untuk waktu lama, saya yakin mereka akan melakukan sesuatu yang besar. Dari kelihatannya sekarang, aku benar. Aku akan mendapatkan senjata terikat jiwa untuk meningkatkan kekuatan tempurku meskipun aku bangkrut hari ini. Saya tidak menginginkan senjata yang terikat jiwa. Saya hanya menginginkan harta surga dan bumi yang bisa membantuku menerobos. Saya ingin tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Apakah kamu berencana untuk segera menerobos, temanku? Ya, saya merasa saya tidak jauh lagi sekarang. Selamat, terima kasih.
Adegan pun heboh saat Valerio naik ke atas panggung. Mereka semua kaget dengan kehadirannya. Itu hanya pelelangan, tapi mereka memanggil kepala Treasure Trove dan sebagian Santo. Hal ini mengejutkan banyak orang di tempat kejadian. David memandang Valerio di atas panggung dan menyipitkan matanya. Orang ini sangat kuat dan David bukanlah lawannya. Hanya dengan sekali pandang, dia tahu dia tidak bisa mengalahkan orang ini di atas panggung. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya bersama dengan kekuatan pikirannya dan pedang pemisahan kejahatan. Dia memperkirakan jika dia memulai perkelahian dengan pria di atas panggung, dia tidak akan mampu melarikan diri. David merasakan energi dalam diri pria ini yang menekannya. David pun merasakan energi ini dari Nek. Apakah itu orang suci? Namun, menurut David, hal itu tidak terjadi. Pasalnya, energi yang keluar dari orang di atas panggung lebih rendah dari Nek. Jika dia membandingkan keduanya, itu seperti membandingkan sungai dan lautan. Nek adalah seorang prasein yang baru saja menerobos Sein Realm. Jadi, orang ini mungkin bukan orang suci. Dia hanya bisa menjadi seorang suci sebagian. Apakah energi yang terpancar darinya disebut kekuatan suci? David tidak tahu banyak tentang Sein Power. Dia hanya mengetahui bahwa ini adalah kekuatan yang akan dia dapatkan setelah dia menjadi seorang Sein parsial. Siapapun yang memiliki Sein Power akan memiliki penindasan alami terhadap siapapun tanpa kekuatan suci. Seperti ketika seekor harimau, raja hutan, bertemu dengan seekor monyet. Kehidupan mereka tidak berada pada level yang sama. Setelah Valerio naik ke panggung, dia mengangkat tangannya untuk memberitahu semua orang agar diam. Adegan berisik itu segera berubah menjadi keheningan. Ini adalah pencegahan bagi sebagian orang suci. Bahkan Archimedes, pewaris pertama keluarga Lightfoot, tidak berani tidak menghormati Valerio, kepala harta karun dan sebagian Sein. Salam, tamu-tamu saya yang terhormat. Saya Valerio Veloes, kepala harta karun. Saya yakin banyak dari Anda mengenal saya. Selamat datang di pelelangan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia luar telah mendengar banyak rumor buruk mengenai hal ini. Treasure Trove menyebabkan reputasi kita anjlok. Banyak klien lama kami yang tidak ingin terkena dampaknya. Jadi mereka memilih berhenti bekerja sama dengan kami. Kita dapat mengerti semua itu, tapi hari ini, aku akan memberitahumu semua rumor itu palsu dan tidak berdasar. Treasure Trove akan menunjukkan ketulusan kami pada lelang kali ini. Saya harap semua orang bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan dan mulai mempercayai kami lagi. Valerio mengatakan banyak hal. David merasakan hal ini sama seperti ketika dia berada di kampus di bumi. Itu kanselir akan mengoceh selama berabad-abad selama pertemuan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1720. Dia juga akan terus-menerus melakukannya selamanya. Bagaimana mood David untuk mendengarkannya? Mulai pelelangannya sekarang. Beberapa menit kemudian, aku sudah bicara terlalu banyak hari ini, jadi mohon maafkan aku. Saya tahu Anda tidak sabar, jadi ayo, mulai pelelangannya sekarang. Valerio turun dari panggung setelah pidatonya. Kemudian, seorang wanita berkerudung berjalan ke atas panggung. Meski wajahnya tertutup, dia memiliki lekuk tubuh di semua tempat yang tepat. Dia tinggi dan memiliki sosok yang luar biasa. David tercengang, bukankah itu Nona Alba Veloes? Pantas saja tidak ada kabar darinya akhir-akhir ini. Sepertinya dia sedang sibuk mempersiapkan pelelangan. Halo, nama saya Alba Veloes dan saya akan menjadi tuan rumah lelang hari ini. Saya harap kalian semua bisa mendapatkan barang yang kalian inginkan. Setelah Alba mengatakan itu, semua orang mulai berbicara lagi. Sial, bukankah itu Nona Alba Veloes, yang memiliki penampilan dan keterampilan? Kenapa dia memakai kerudung? Saya ingat dia tidak memakainya sebelumnya. Saya tahu tentang ini. Saya mendengarnya setelah dia bertunangan dengan tunangannya. Keluarga memintanya untuk memakainya karena dia terlalu cantik. Nona Veloes bertunangan? Kapan? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Siapa dia? Tunangan? Beraninya dia meminta Nona Veloes mengenakan kerudung? Dia menelanjangi kita. Hak kami untuk mengapresiasi pemandangan tersebut. Jadi bagaimana jika kamu mengetahui identitasnya? Apakah Anda punya nyali untuk melawan? Anda akan mengompol jika aku memberitahumu siapa tunangannya. Archimedes mendengar kalimat terakhir. Wajahnya menjadi pucat dan gelap secara bersamaan. Dia terlihat sangat jahat menakutkan. Basah celananya. Belum lama ini, dia baru saja mengompol karena ada bocah tak dikenal. Ketika Archimedes mendengar itu,
dia merasa seolah-olah orang-orang itu sedang mengejeknya. Namun, ada begitu banyak orang di tempat kejadian sehingga dia tidak dapat melakukan apapun. Aku akan mengompol, kamu pasti bercanda, aku tidak takut padamu, dengarkan baik-baik. Tunangan Nona Veloes adalah Tuan Anders Palmore dari keluarga Palmore. Pada saat yang sama, dia juga pewaris pertama Palmore, keluarga dan calon kepala keluarga. Bagaimana dengan itu? Apakah dia cukup bergengsi? Tuan Anders P. Palmore, pria yang terlihat menghina tadi gemetar ketakutan setelah mendengar nama itu. Keluarga Palmore adalah salah satu dari 6 kekuatan utama Star Kingdom. Siapa yang tidak mengenal atau belum pernah mendengar tentang dia? Pewaris pertama dari kekuatan seperti ini akan memiliki status yang tinggi. Dia bahkan mungkin termasuk peringkat teratas di Star Kingdom. Ketika Archimedes mendengar nama Anders, dia berbohong jika mengatakan tidak cemburu. Meski statusnya tidak rendah, jaraknya masih bermil-mil dari Anders. Terus terang, jika dia memberitahu semua orang di kedai bahwa dia adalah Anders, mereka tidak akan terkejut. Sebaliknya, mereka akan menggigil ketakutan seperti orang itu sekarang. Apalagi anak itu tidak akan berani menyerangnya. Kapan dia bisa menjadi seperti Anders? Kapan dia bisa menekan semua orang hanya dengan namanya? Inilah tujuan akhir Archimedes. Tenanglah, semuanya. Sekarang, kita akan memulai pelelangan. Pertama, kami akan bertanya kepada staf dari Treasure Trove untuk mengambil harta karun pertama. Setelah Alba mengatakan itu, seorang wanita cantik berbaju merah berjalan ke atas panggung bersama nampan kayu. Ada kain merah menutupi nampan. Benda di balik kain itu pasti menjadi barang pertama hari ini. Setelah wanita itu berjalan ke sisi Alba, dia berdiri di sana dengan tenang. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.